Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisah Safa Fatia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang network fundamental atau yang biasa disebut sebagai dasar-dasar jaringan komputer. Materi ini penting untuk dipahami karena jaringan komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita menggunakan internet, mengirim pesan, atau berbagi data antar perangkat. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu pengertian network fundamental, jenis koneksi jaringan, jenis jaringan berdasarkan jangkauan, topologi jaringan, serta pengenalan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pengertian network fundamental. Network fundamental adalah dasar ilmu yang mempelajari bagaimana perangkat komputer dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Secara sederhana, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Perangkat yang terhubung dalam jaringan bisa berupa komputer, laptop, server, printer, ataupun perangkat lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat berbagi data dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus memindahkan file secara manual menggunakan media penyimpanan seperti flash disk. Selain itu, jaringan komputer juga memudahkan komunikasi dan kerjasama antar pengguna, terutama dalam lingkungan sekolah, kantor, maupun perusahaan. Dalam jaringan komputer terdapat dua jenis koneksi yang umum digunakan, yaitu wired dan wireless. Yang pertama adalah wired, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkat. Biasanya, kabel yang digunakan adalah kabel UTP atau LAN Local Area Network dengan konektor RJ45. Keunggulan jaringan wired adalah koneksinya lebih stabil dan kecepatan transfer datanya biasanya lebih konsisten. Namun, kekurangannya adalah pemasangannya membutuhkan kabel sehingga kurang fleksibel. Jenis koneksi yang kedua adalah wireless, yaitu jaringan tanpa menggunakan kabel. Contohnya adalah jaringan Wi-Fi yang sering kita gunakan di rumah, sekolah, atau tempat umum. Kelebihan wireless adalah lebih praktis dan fleksibel karena perangkat bisa terhubung tanpa menggunakan kabel. Namun terkadang koneksinya bisa dipengaruhi oleh jarak dan gangguan sinyal. Jika dilihat dari jangkauannya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. PAN merupakan jaringan dengan jangkauan sangat dekat, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti handphone dengan earphone Bluetooth. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang digunakan dalam area yang relatif kecil seperti rumah, sekolah, lab, komputer, atau kantor. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas, biasanya dalam satu kota. Dan yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. WAN memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan bisa mencakup antar negara. Contoh yang paling besar dari WAN adalah internet yang kita gunakan setiap hari. Di sini ada topologi jaringan. Selain jenis jaringan, dalam jaringan komputer juga terdapat yang disebut sebagai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola atau bentuk hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan. Beberapa jenis topologi yang sering digunakan antara lain topologi bus, ring, star, dan maze. Topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Topologi ring memiliki bentuk seperti lingkaran di mana setiap perangkat terhubung secara berurutan. Topologi star merupakan topologi yang paling sering digunakan di mana semua perangkat terhubung
terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Sedangkan topologi mesh adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya sehingga memiliki banyak jalur komunikasi. Cisco Packet Tracer. Untuk mempelajari jaringan komputer, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Cisco. Cisco adalah aplikasi simulasi dengan jaringan yang digunakan untuk merancang dan mengkonfigurasi jaringan komputer secara virtual. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa belajar membuat jaringan komputer tanpa harus menggunakan perangkat jaringan yang asli. Cisco juga menyediakan beberapa perangkat jaringan seperti PC, laptop, switch, router, server, dan access point yang bisa digunakan untuk membuat simulasi jaringan. Sekarang kita akan menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa mencari di Google atau Chrome Cisco Packet Tracer. Kemudian teman pilih ini, lalu scroll ke bawah dan teman-teman bisa pilih sesuai laptop teman-teman ya. Di sini ada main to Windows. Ini dikarenakan saya sudah memiliki aplikasi Cisco, jadi kita langsung saja ya. Tapi jika teman-teman mengalami seperti ini, itu artinya teman-teman harus login terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah punya, kita langsung saja ke aplikasi ini. Sebelum membuka aplikasi Cisco, kita harus mematikan jaringan internet terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan utama aplikasi Cisco. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada logical dan physical. Apa bedanya logical dengan physical? Nah, logical menampilkan jaringan dalam bentuk simbol, perangkat, dan koneksi. Sedangkan physical menampilkan perangkat jaringan dengan bentuk yang menyerupai perangkat asli. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah beberapa perangkat yang tersedia di Cisco. Nah, sekarang kita akan membuat contoh jaringan sederhana menggunakan satu switch, dua PC. Langsung kita praktikkan saja. Di sini juga ada beberapa bagian kabel. Tersedia pilihan kabel. Nah, kita menggunakan kabel straight. Kita hubungkan PC ini ke switch. Apakah ini sudah berhasil dan bisa bertukar data? Cara mengetahuinya adalah menggunakan surat di sini, di atas ini. Nah, kita tekan ke PC pertama dan PC kedua. Jika terjadi ini, itu tandanya belum selesai ya. Di sini kita membutuhkan sebuah IP address. IP address adalah sebuah alamat. Contohnya seperti paket. Teman-teman ingin mengirim paket ke teman kalian, sebuah paket, tapi tidak bisa kan jika tidak mengetahui rumahnya di mana, namanya siapa, lokasinya di mana. Nah, di jaringan ini juga membutuhkan sebuah alamat. Nah, alamat itu disebut IP address. Cara mengisi IP address-nya adalah teman-teman bisa tekan PC pertama, lalu kita ke desktop, ke IP configuration, kita isi IP address-nya itu 192.168.1.0.1
8 titik 1.1, kemudian enter. Nah, ini subnet match-nya udah otomatis dari sana ya. Kita copy. Oke, sudah. Kemudian PC kedua sama seperti yang tadi, bedanya IP address yang belakangnya itu kita ubah jadi 2. Jadi tidak boleh sama ya, kita ubah yang belakang jadi 2. Kemudian enter, ya sudah. Kita coba lagi menggunakan yang surat tadi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh sudah sukses. Ada 2 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama seperti surat tadi, yang kedua kita bisa menggunakan terminal ini. Ini dulu, tunggu sebentar. Oh, salah ya, bukan terminal tapi yang satunya command prompt yang ini. Kita titik pin 192.168.1.2 ya, kemudian enter. Valid. Tidak usah memakai titik ya, langsung saja pin 192.168.1.2 karena si PC1 ini mau mengirim alamat ke PC2, jadi titik 2 ya. Di sini ada reply from, nah ini tuh artinya berhasil. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini tuh tidak berhasil, yaitu menggunakan alamat yang tidak ada. Contohnya titik 3. Nah, kita tidak ada PC ketiga. Bagaimana jika kita mengirim alamatnya salah? Ini agak lama ya. Nah, jika terjadi seperti ini, berarti itu tidak bisa ya, karena kan tidak ada alamat PC ketiga itu. Oke, next di sini ada router. Nah, di router ini kita menggunakan mode konfigurasi router. Router memiliki 2 mode konfigurasi, yaitu config mode gratis yang tersedia di simulasi, dan CLI command line interface, mode berbasis perintah yang digunakan pada perangkat jaringan nyata. Nah, jadi di router ini kita memiliki 2, yaitu config dan CLI. Tapi biasanya di config ini kita jarang menggunakan ini karena itu tidak real ya, kita menggunakan CLI itu. Nah, sedikit penjelasan tentang fisikal. Fisikal itu seperti realnya. Contoh, kita menggunakan laptop. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh terlihat seperti nyata ya. Nah, jika teman-teman ingin praktek, teman-teman bisa menggunakan simulasi di aplikasi Cisco ini tanpa menggunakan alat yang real, itu kan virtualnya. Nah, kita akan lebih fokus di logical, tidak akan menggunakan fisikal terlebih dahulu. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Topologi jaringan sederhana ini yang saya buat sudah sukses. Sebagai kesimpulan, jaringan komputer merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi.
Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat saling terhubung, berkomunikasi, serta berbagi data dengan lebih cepat dan efisien. Memahami network fundamental sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari teknologi jaringan yang lebih lanjut. Selain itu, penggunaan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer juga sangat membantu dalam memahami cara kerja jaringan komputer secara praktis. Sekian penjelasan dari saya mengenai network fundamental. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya.